Ya, jumpa lagi dengan kita di Gerakan 1000 untuk Indonesia. Dan Els, boleh kenalin mungkin siapa aja di segmen kedua ini? Ini juga nggak kalah seru dengan yang segmen pertama tadi. Siapa aja nih Els? Ya, di sini ada Kak Cynthia Jaya. Hai Kak Halo, Cynthia, Halo, halo semuanya. semuanya. Halo. ya, Cynthia di Singapura ini ya? Iya, Ya, di lagi di Singapura. Singapura. Oke, jauh Nyangkut di banget. sini. Nyangkut nggak bisa pulang ya? Lama loh Kak, dia di Singapura 2 bulanan loh Kak. Iya, udah dua Waduh, bulanan nih lama banget. udah kangen sambel sama ini Udah ya, kangen mie rebus banget kali ya? sampai kirim. Udah sampai kirim ke sini. Kak Cynthia aku mau tanya sebentar, Kak Cynthia kalau makanan Indonesia yang paling dikangenin apa sih? Nah, nasi Padang, nasi Padang. Oh my God. Nasi Benar Padang. ya Kak? Rendang, aduh, emping sama gulai. Waduh, tahan dulu, kita ngabuburit nih, bentar lagi buka nih ya. Oh iya, sorry. Gak apa-apa. Jadi apa namanya Cynthia ini posisi di Singapura, beliau adalah COVID-19 survivor ya. Dan Iya, sekarang sudah sembuh ya. udah Wah, sembuh ya total. alhamdulillah puji Tuhan. Dan kita juga ada Bro Christian Momongan, beliau nurse gitu ya. Nanti kita akan banyak tanya nih beliau gimana. Halo Christian. Ya. Kemudian juga ada dokter di sini ada Dokter Taufik. Selamat sore Dokter Taufik. Selamat sore semua. Ya, beliau adalah dokter Salam spesialis sehat. bedah. Salam sehat Salam selalu, sehat. Indonesia sehat. Salam Oke. sehat. Spesialis bedah. Ya, beliau spesialis bedah dan juga ada Bro Sata, beliau adalah musisi juga dari Indonesia. Oke, Els boleh silakan. Ada mau nanya ke siapa? Aku mau Selamat tanya, sore. halo cek cek. Ya, masuk. Tes. Aku mau tanya Kak Cynthia dong. Iya, halo. Kak Cynthia, aku mau tanya pertama kali Kak Cynthia merasakan gejala corona COVID-19 itu apa sih Kak? Gejala awalnya Kak? Kok bisa Oh, sampai terkena paparan virus tersebut? eh, hari pertama tuh aku ngerasain tuh kayak kurang minum gitu ya. Tapi emang emang akunya kurang minum hari itu. Jadi kayak nggak tahu apa-apa besoknya malamnya itu juga kayak demam. Demamnya itu Oh. lumayan tinggi, udah kayak sampai 39 derajat gitu loh. Oh. Sampai ya kayak udah tinggi banget terus kayak rasanya Panik nyeri ya, banget, seperti badannya itu. nyeri banget gitu. Panik. Heeh. Hmm. Terus nggak, padahal nggak batuk kan, nggak sesak nafas. Jadi aku pikir ya cuman flu aja gara-gara kurang minum gitu. In denial lah ceritanya kayak apaan sih COVID-19 gitu. Ya itu tapi kita udah pintar banget. Papaku kan lumayan parno gitu loh orangnya. Jadi dia karantina aku di kamarku sampai ada tulisan ditempel gitu zona karantina Wah, gitu. keren. Terus ditaruh masker di depan kamar, makanan cuman harus dibawa sama orang, ditinggalin di depan pintu, aku yang ngambil, udah gitulah prosesnya. Rasa sendiri seperti itu. Ya. Padahal cuman demam aja, terus batuknya itu mulainya baru habis demamnya sembuh gitu. Mm-mm. Nah, By the way, aku ini juga kenal loh sama papahnya Cynthia ini dan baru tahu kemarin Oh tuh. ya, Makanya, kok mirip oh, gitu. ya kok mirip gitu. Ya dan aku beberapa kali juga sempat main tuh ke tempatnya Cynthia tuh Iya, di rumah tapi Cynthia. nggak jadi Iya, serem. makanya Terus apa gitu. itu dan memang papanya begitu sangat perhatian dan begitu alert ya, berhati-hati gitu. Sampai Ya. akhirnya juga sekarang juga bisa sembuh gitu. Nah, awal diketahui itu kemudian akhirnya mengkarantina itu apa sih yang Cynthia rasain? Apakah drop ataukah takut atau apa tuh? Eh, ya staying in denial itu constant banget sih Walaupun rasanya. sudah hasilnya positif ya, itu sudah swab test kan, bukan rapid kan, bukan Iya, hanya rapid kan? bukan rapid, itu Nah, swab test soalnya udah kelihatan agak ada di darah dikit kan di dahak. Jadi itu udah kayak oh, udah ada lungs issues gitu. Jadi kayak oke, swab test dapat ronsen ronsen itu chest, tapi all good, nggak ada percikan atau apa apa gitu. Jadi oke, aku diizinin pulang. oke. Tapi swab testnya resultnya besoknya bilang positif. Nah, Jadi pas kamu nerima itu positif, apa yang kamu rasain gitu? Langsung drop kah atau apa? masih nggak ngerti ya sih. Oh, Sampai rumah sakit jadi kayak nggak mungkin lah ini salah nih, sampai sampai orang tua denial ya? bilang kan ya papa mama kayak enggak lah itu pengen dokternya salah. Terus sampai di sana ketemu dokter langsung tanya, dok ini berapa persen sih false positif gitu. Terus dia bilang very slim, cuma 0,01% itu kamu salah tes. Ya udah, oke. Ya And benar then sih. kamu langsung masuk ke karantina di rumah sakit juga?
Langsung dijemput habis swab test positif itu mereka langsung jemput pakai Jemput pakai ambulans gitu. Mm, mm. Oke, baik, nanti bagiannya dokter Christian tuh kalau yang di ambulans itu ya. Kemudian kalau Cynthia sendiri kalau pas perawatannya treatment apa aja sih yang dilakuin ketika kamu di itu rumah sakit? Soalnya aku ini mild case, jadi kayak Hmm. nggak sampai butuh ventilator Hmm, gitu hmm, hmm. untungnya. Cuman mereka itu treat symptomsku, jadi waktu itu aku lumayan batuk-batuk, Ya. terus kalau rasanya kayak ada yang duduk juga di my chest gitu, ada Oh, yang duduk. sesak nafas juga kah? Sesak nafas nggak kayak gimana ya, nggak kayak, cuman rasanya tuh kayak kita inhale nggak penuh gitu lah Ya, dadanya, ya. kayak ada yang mentok gitu. Hmm, hmm. Cuman itu cuman sehari 2 hari aja, terus mereka cuman kasih obat batuk biasa gitu, obat batuk, Panadol kalau ada pusing, kalau ada demam gitu. Terus mereka selalu watch my breathing sounds, Hmm, hmm. take my blood pressure, take my oxygen intake, monitor gitu terus sampai sampai negatif udah Oh, oke. sebulan di Itu hospital. Saat itu Kasintia juga imunnya juga lebih bagus juga ya kak ya. Sorry, kenapa kak? Pada saat terkena paparan itu mungkin imunnya Kasintia masih bagus juga ya. Mhm. Artinya tidak terlalu berat untuk merasakan Oh. penyakit itu gitu. Nah, ini ada yang menarik ini, Els. Jadi Cynthia ini keren ya, dia millennials gitu ya, dan memang sudah terpapar gitu. Dan dia juga karena millennials itu dia gadgetnya main terus tuh, gitu ya. Dia sempat shoot tuh beberapa gambar yang papahnya juga ada di sana. Kita lihat deh, ya Iya, iya. teman-teman ya. Kita mau tayangin nih di YouTube live-nya nih. Ya, check it out. Kita coba lihat nih. Breakfast in bed. This is the breakfast routine. Lah aku sih ini orang-orang awam gitu ya. Mungkin semua orang juga merasakan yang sama. Aku nggak kebayang juga. Waduh, kalau positif pasti akan drop banget. Kemudian berasanya pasti ngeri banget tuh di isolasi di rumah sakit gitu ya. Kemudian ada APD. Pasti kan drop banget gitu. Ini kamu masih tetap TikTokan, masih syuting-syuting. Itu mungkin ini bisa jadi yang tadi kalau dokter Edi sampaikan harus seneng gitu. Harus senang, Emang kuat, akhirnya sembuh. Yang kamu rasain emang nggak kamu nggak drop sama sekali ya, Cynthia? emang aku orangnya kayak selalu positif kali ya. Kadang Keren. kadang dalam situasi bahaya juga aku masih kayak la gitu sampai dimarahin orang tua. Cuman kayak Ya, ya. iya emang pertama kali serem. Cuman kalau misalnya your mental health drop, your body juga pasti ngedrop gitu, you feel it Oke. gitu. So it's not good. So I try to stay positive, Ya, ya. ngomong sama teman-teman, try to stay active juga kan, olahraga itu penting ya. Apalagi kamu di satu ruangan isolasi itu nggak ada banyak ruangan untuk gerak gitu. Tapi ya aku TikTokan. Aku mulai download TikTok itu gara-gara Iya. di dalam ruangan sendiri. Saya nggak bosan. Sampai Keren. keringetan itu bisa Iya, iya. berjam-jam. Coba ya. Iya. Gitu apa yang dilakukan kanan kiri, apa yang mereka lakukan sehingga kamu tetap bersama, misal papa mama kamu, mereka melakukan apakah, kemudian teman-teman kamu yang membuat kamu akhirnya semangat dan akhirnya survive itu. Apa yang signifikan buat kamu? I think staying normal aja deh, mereka kayak just keep in touch like with normality gitu, walaupun di dalam rumah sakit tiba-tiba disrupsi dalam kehidupan normal gitu, mereka masih kayak oh iya santai aja gitu, mereka bilang yang penting recover dulu, yang penting negatif dulu, nggak usah peduliin harga hospital lah, nggak usah peduliin ini itulah gitu. Terus mereka ngomongin soal makanan di rumah, gimana kabar anjingku gitu-gitu, Masih oke. nanyain juga ya, masih ini ya. Masih Oke, nanyain oke, dong oke. terus. Oke, papa mama tetap WA terus jalan gitu. Setiap hari gitu, Motivasi selalu terus ya. ketemu. Mereka gara-gara aku positif, Singapura punya Ministry of Health juga suruh mereka di karantin di apartemen.
Jadi mereka di Oh, karantin di akomodasi kita setiap hari 3 kali diteleponin, suruh ngecek itunya temperaturnya, beneran strict banget sih. oke. Kamu minum obat tertentu kah, vitamin C kah, atau kalau di Indonesia ada empon-empon, jamu, jahe dan lain sebagainya kah? Makanan khusus kah? Buah-buahan khusus kah? Hmm, dokternya suruh aku minum vitamin D itu yang mereka bantuin, itulah kasih ide untuk my family juga for you to drink vitamin D. Cuman di hospitalnya waktu itu kan kita pengen buru-buru get me negative kan, soalnya aku positif tuh lama banget, terus dokter juga udah mulai desperate pengen kayak keluar biar ada pasien lain Oke, lebih oke. Itu desperate. 2 minggu nyampe? Lebih dari 14 hari? Lebih aku sebulan di Oh, hospital. Lama banget. Terus jadi mereka kasih aku obat azithromycin yang mungkin dokter-dokter pada ngerti ini oh kayak padahal tahu. antibiotik, kayak eksperimen di France or something, itu ngebantu kick away the virus. So, Oke. I did it and it helps. Cuman kan masih nggak tahu ini sebenarnya imunku atau emang obatnya gitu. Ya, ya. Nah, ini kebetulan ada Dokter Taufik nih. Dokter Taufik, ini sesuatu yang Siap. menarik ya dari segi kedokteran. Even Cynthia adalah masih muda gitu ya, yang biasanya sel imunnya juga kuat. Itu Ya. tapi dia bisa sampai hampir 14 hari lebih, sebulan gitu di Ya, sebulan. rumah sakit gitu. Itu kenapa, Dok ya? Ya memang penyakit COVID-19 ini kan, Cynthia kan sebelum tegak diagnosis sudah ada gejala ya, jadi demam, sesak nafas, ya kan. Kemudian didiagnosa pasti dengan pemeriksaan swab PCR. Nah dari swab PCR itu kan sampai nanti sampai dia nanti negatif kan perlu waktu. Dari dia negatif sampai dia bisa recovery kan perlu waktu 14 hari. Jadi memang cukup waktu yang lama ya. Mm-mm. Jadi memang cukup panjang memang. Dari dia negatif perlu isolasi sendiri 14 hari biasanya. Jadi memang cukup memakan waktu yang panjang. Iya, memang dari Itu masing-masing Mas orang Bas. lain-lain ya, Dok ya. Ya, masing-masing orang lain-lain. Jadi usia muda itu sangat menguntungkan ya. Karena ada pasien-pasien COVID itu dengan faktor-faktor komorbid itu faktor-faktor yang memberatkan, misalnya diabetes, kemudian hipertensi, kemudian dia ada penyakit asma, usia ya. Itu salah satu faktor yang memberatkan. Kalau usia muda, daya tahan tubuh yang baik, terus faktor stresnya yang kurang, nah itu akan mempercepat recovery. Jadi nggak sampai ke status yang severe, Iya, iya. tidak perlu pakai ventilator, alat bantu Iya. nafas. Jadi cukup dengan perawatan biasa. Kemudian Dok, untuk Diuntungkan orang dengan usia muda. ya, kalau untuk orang-orang di sekelilingnya gimana, Dok? Kan tadi aku kebetulan kenal juga dengan papa mama si Cynthia ini gitu ya. Dokter juga praktek kan? Juga mungkin bertemu Ya. dengan yang ODP atau mungkin yang PDP. Ya. Itu dokter menyikapinya seperti sebegitu parnokah harus kita seperti itu, takutkah atau gimana tuh, Dok? Iya, saya sih lebih baik lebay ya dibanding abai ya. Jadi gini, Keren nih. Keren nih. Boleh. lebih baik lebay dibanding Iya. abai. Jadi begini, ini kan virus yang baru, sangat penyebarannya juga sangat masif. Sehingga saya pun di awal-awal Maret sampai dengan April pun sama seperti yang lain ya. Jadi tingkat stresnya sangat tinggi. Jadi saya praktek di rumah sakit pun pakai APD yang lengkap, karena kita tidak tahu pasien-pasien yang kita hadapi itu adalah positif atau negatif, kita nggak tahu. Jadi kita harus semaksimal mungkin melakukan proteksi yang maksimal. Iya. Kemudian sebelum pulang ke rumah kita harus mandi dulu. Oke, pakaian harus ini benar Baru juga ya. pakaian harus ganti dulu, karena kita jangan sampai membawa penyakit ke keluarga yang di rumah, karena itu sangat berbahaya. Nah, ini juga protokol untuk yang habis keluar dari rumah ya, Dok ya. Bisa diulang, jadi protokol ketika kita keluar dari rumah, kemudian sampai di rumah kita, which is di rumah mungkin ada keluarga atau ada anak-anak atau siapapun orang ring satu kita, apa yang mesti dilakuin tadi, Dok? Iya, kalau kita ada di lingkungan yang high risk kayak di rumah sakit seperti saya, memang sebelum ke rumah kita harus ganti baju dulu, saya lakukan itu, kemudian mandi dulu, baru bisa ketemu dengan keluarga. Baru di situ kita merasa nyaman ya, dan kita tidak khawatir itu bisa menularkan, karena kita adalah
kita membawa penyakit ke rumah, ke keluarga, itu yang sangat bikin stres juga, Mas Edias. Iya, iya. Jadi sekarang kalau praktek dokter tetap berjalan ya dok ya, karena kemanusiaan juga tetap harus jalan, tetapi harus lebay itu tadi ya daripada abai gitu ya. Iya, jadi sekarang kan APD ini pada bulan-bulan sekarang ini sudah mulai cukup ya, kecuali pada awal-awal fase serangan COVID ini pada bulan Maret tuh kita APD sangat sulit sekali, sehingga kita kadang swadaya untuk memproteksi diri. Nah, sampai dengan bulan April APD sudah terpenuhi, dan juga masker juga sudah mulai banyak ya dibanding dengan fase-fase awal. Jadi untuk preventifnya sudah lebih ini ya, bagus ya. Di luaran ini masih, ya. Jadi sekarang yang di luar malah lebih banyak nih, orang-orang di luar banyak nggak pakai masker, kemudian tidak melakukan physical distancing, kemudian masih kerumunan. Nah itu sangat miris ya, karena kita kapan nih selesainya? Betul. Nah itu kalau menghadapi itu gimana tuh dok? Aku sendiri juga lihat nih menjelang buka puasa, mungkin yang di daerah dokter gitu pasti teman-teman lain tadi juga sempat ngobrol, iya nih kalau menjelang gini rame nih, mulai rame. Ya mungkin karena cari buka puasa gitu ya. Tetapi sebenarnya oke deh kalau misalnya harus keluar, apa sih yang harus kita perhatikan dok? Ya, untuk semua masyarakat ya sebaiknya keluar rumah selalu pakai masker. Jadi kita tidak tahu orang yang kita temui itu adalah carrier, ya. Jadi dia positif atau enggak ya. Jadi baik yang sehat maupun yang sakit harus pakai masker. Yang kedua, hindari kerumunan. Sebisa mungkin jangan keluar rumah ya. Karena kalau tidak ada urusan penting jangan keluar rumah. Karena kalau tidak, ini akan siklus penularan akan terus terjadi ya. Yang diharapkan nanti grafiknya bukannya flat ataupun turun, grafiknya akan naik nih Mas. Iya. Sedangkan sekarang kasusnya udah hampir 13.000 ya. Iya. Nah, iya 13.000, yang sembuh kira-kira 2.500-an. Nah, kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan physical distancing, pakai masker selalu, kalaupun dia terpaksa harus keluar rumah, ini mata rantai tidak akan terputus. Jadi teman-teman ya yang melihat ini tadi dari Dr. Taufik confirm tetap kalau sebisa mungkin tetap di rumah. Kalaupun harus keluar, perhatikan protokol kesehatan, pakai masker harus gitu ya. Semua harus pakai masker, physical distancing sebisa mungkin harus ada physical distancing, ketika pulang pun cuci baju, kemudian mandi dulu baru bisa ketemu keluarga, kira-kira gitu ya dok ya. Iya betul, ya. Apalagi kalau dokter Taufik ini kan di bedah ya, dokter bedah. Kaitannya dengan COVID ini kan biasanya COVID ini kan di dokter pulmonologis ya dok ya, dokter paru gitu. Linknya dengan bedah itu hubungannya dengan di mana tuh dok? Pasien-pasien dokter Taufik. Iya. Pasien-pasien saya yang masuk ke poliklinik bedah ya, itu rata-rata ya ada yang PDP, ada yang positif. Kita tidak tahu kan, setelah diperiksa ternyata positif. Karena begini, pasien COVID ini kadang berbarengan dengan penyakit yang lain, ya. Multidisiplin kadang terlibat. Misalnya pasien dengan diabetes, ada COVID-nya, kemudian ada gangren, misalnya ada abses di badannya yang memerlukan tindakan segera. Kita tidak mungkin tidak melakukan tindakan. Oh iya. Pasti kita akan melakukan tindakan debridement, kemudian insisi ada abses insisi, ya. Ada jadi kita tetap melakukan debridement pada pasien-pasien dengan gangren, pada pasien diabetes yang kadang rapid test positif. Mau nggak mau kita harus melakukan proteksi Mas Edias. Oh betul. Ya, jadi pakai APD level 2, level 3 lah. Ya, karena harus kontak langsung ya dok ya. Kontak langsung, multidisiplin. Nah ini jadi dokter di rumah sakit kita sudah melakukan sedemikian rupa, selain APD, kemudian kita lakukan penyekatan dengan akrilik ya antara pasien dengan dokter, ada batas yang tegas. Itu sudah dilakukan usaha sedemikian rupa lah, jangan sampai dropletnya itu kita kena. Wah thank you dok. Ini juga ada Bro Christian nih, beliau adalah nurse Mas tuh. Idias kan kalau ke kantor-kantor ya. Gimana dok? Kantor-kantor kan sekarang banyak udah modifikasi kan. Antara kalau Mas Idias bisa ke kantor, ke
ke kantor-kantor misalnya kan ada modifikasi antara Ya, customer dibatasin. dengan petugas itu ada akrilik atau ada Betul. plastik kan. Ya, Di betul. minimarket juga ada kan. Ya, Nah, betul. itu modifikasi supaya tidak kena droplet. Nah, itu salah satu usaha-usaha jangan sampai terjadi penularan. Penyebaran Selain pakai preventif ya. masker ya. Kita Betul, pun betul. di medis juga melakukan itu. Iya. Oke. Nah, mungkin dari apa namanya dari keperawatan mungkin nurse ya ada Bro Christian. Els ada pertanyaan mungkin ke Bro Christian. Christian. Mau tanya dong dok dengan dokter Taufik, Ya. untuk corona ini, virus 19 ini itu ada faktor utama untuk cepat penularannya itu seperti misalkan gini nih dok, ada kalau suatu orang itu dia terkena itu ada penyakit bawaan, ya itu cepat penularannya dok ya, seperti itu. Jadi gini, artinya komorbid ya. Jadi ada penyakit penyerta yang memberatkan. Misalnya diabetes. Penyakit diabetes itu kalau kena COVID memang cenderung lebih berat. Karena satu faktor imunokompromis ya, daya tahan tubuhnya cenderung menurun, cepat terjadi infeksi ya. Kemudian pada penyakit-penyakit asma, pada penyakit paru menahun itu cenderung lebih berat. Pada usia tua juga dibanding usia muda ya, dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, tidak ada penyakit penyerta, biasanya kalaupun kena dia tidak terlalu berat. Itu Mbak. Tapi kalau penyebarannya tetap sama nih ya, tetap Penyebaran tetap sama, sama. melalui penyebaran tetap sama melalui droplet. Makanya harus hindari batuk sembarangan ya. Betul. Kemudian ngobrol secara dekat. Kalau kita batuk tuh kadang droplet tuh kira-kira 20.000 droplet. Kalau kita ngomong kenceng tuh 4.000 droplet tuh virus. Bayangin aja kalau dalam lingkungan yang dekat semuanya bercanda, ada yang positif, nular semua. Betul. Makanya perlu pakai masker. Oke. Nah, yang menarik di sini ada Bro Christian yang nurse, itu kan yang biasa menjemput pasien yang PDP ya kalau nggak salah ya, Mas Christian. Dan itu Mas Christian biasanya di ambulans di belakang tuh, yang memang kontak langsung lah istilahnya, satu ruangan mobil dengan PDP. Boleh diceritain ketika menghadapi ini tuh ada perasaan takutkah atau juga was-waskah atau enggak, aku percaya kok, aku pakai APD dan lain sebagainya. Apa yang Mas Christian rasain? Oke, sebenarnya sih memang secara manusiawi ya, pasti rasa was-was, rasa cemas itu pasti muncul. Apalagi ini merupakan virus yang baru tentunya, dan ya tahu bahwa ya, kita belum divaksin karena memang vaksinnya belum ada. Betul. Beda kayak TB atau virus-virus yang lain, ya mungkin kita udah divaksin dulu waktu bayi kan. Nah, untuk kasusnya ini memang agak spesial. Cuman memang yang menjadi keyakinan bahwa percaya bahwa APD yang kita gunakan itu sudah sesuai standar dan memang sudah istilahnya sudah tersertifikasi lah, bukan mohon maaf kata, karena banyak sekarang ada yang nyumbang APD, ada bagian-bagian tertentu yang nggak ketutup. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu penyebab penularan atau tertularnya petugas medis yang udah menggunakan APD. Karena memang kalau ngomongin APD itu coverall, emang harus ketutup semua. Dan pengalaman saya kemarin memang lumayan unik juga sih. Iya. Karena memang menggunakan hazmat itu kayak kita di spa. Panasnya minta ampun. Apalagi ambulan yang dipakai untuk transport pasien waktu itu ambulansnya khusus. Jadi di dalamnya itu udah didesain sedemikian rupa, ditutupin pakai plastik, alat-alatnya, terus tempat tidurnya. Jadi untuk ventilasi, untuk air conditioningnya sendiri pun itu agak ketutup sama plastiknya. Jadi panas banget ya? Walaupun udah full, rasanya tetap aja panas. Nah, pasiennya memang waktu itu sempat komplain juga, kenapa AC mobilnya panas? Sebenarnya bukan panas Pak, tapi memang ditutupin pakai plastik, ini memang udah standarnya. Dan ya benar seperti yang dibilang tadi, tindakan kita di dalam itu kita harus observe pasien tentunya. Bahkan sebelum ditransport, kita harus vital sign dulu, seperti yang Mbak Cynthia bilang tadi.
Kita harus make sure blood pressure-nya oke, terus oksigen spirometrinya bagus, karena memang yang paling ditakutkan di COVID-19 ini adalah dia menyerang sistem pernafasan kan. Dan ketika kita transport pasien yang dalam tanda kutip nih dia nggak transportable, artinya nggak ada alat yang mumpuni di ambulan, kita nggak berani. Jadi kita harus make sure dulu ini pasiennya transportable, baru kita jalan. Oke. Tapi itu memang kebetulan beberapa kali saya ngerujuk, salah satunya ke Wisma Atlet, pasiennya memang transportable, walaupun memang ada penyakit penyerta, tapi setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan lainnya oleh dokter yang waktu itu, dia layak untuk dirawat di Wisma Atlet. Karena memang benar kalau di Wisma Atlet itu, setahu saya, di sana itu nggak ada visit dokter, jadi semuanya by WA, pasien yang ngukur suhu sendiri, jadi memang pasien yang benar-benar mandiri. Tapi ada nurse-nya juga kan, bro, di sana, bro? Di Wisma Atlet ada nurse kan, ada perawatnya yang ini ya? Ya, saya waktu transport ke sana saya harus tukeran juga dengan perawatnya. Saya harus ngasih tahu kondisi pertama saya jemput pasien, kondisi selama pasien di ambulan, dan kondisi terakhir saat pasien tiba dan melakukan serah terima dengan pasien, dengan perawat yang ada di Wisma Atlet waktu itu. Pas pertama kali, bener-bener pertama kalinya nih, Bro Christian merujuk pasien yang positif COVID, yang dirasain apa? Takut banget atau berasa canggung juga atau gimana? Atau ya udahlah jalanin aja atau gimana? Ya itu dia tadi, saya sih selalu mencoba untuk berpikir positif ya. Jadi ya ini memang udah jadi sumpah dan tanggung jawab saya juga sebagai seorang perawat, di mana sudah jadi suatu keharusan saya, karena ini merupakan suatu pekerjaan, kalau menurut saya pekerjaan yang mulia, untuk membantu sesama, bukan menilai dari apapun juga, tapi memang menitik beratkan kepada kemanusiaan juga. Walaupun memang sebenarnya ada beberapa rumah sakit mungkin yang berfokus pada bisnis, tapi memang untuk COVID-19 ini memang nggak bisa diomongin lagi untuk bisnis oriented ya. Karena memang semuanya harus berfokus pada ya kita harus selamat semua lah. Betul. Nggak mikirin keuntungan pribadi dulu untuk saat ini. Els, kalau kita lihat, kita juga baru dengar sekarang ya Els ya, ternyata di APD itu kayak spa gitu ya, kemudian di ambulansnya pun AC-nya juga ditutup gitu. Dan yang paling menurut saya yang paling menantang itu adalah ketika keringat itu masuk ke mata. Mata itu perihnya minta ampun dan kita nggak bisa ngucek. Waduh, pengorbanannya emang. Tahan aja udah, kedip-kedipin mata aja udah. Jadi emang nggak bisa sama sekali buka Google. Kita sebutnya Google ya. Terus dikucek itu nggak bisa. Kalau kita ngucek udah pasti kita tertularan. Malah tertularan masuk mata. Tahan aja lah. Iya betul. Cynthia waktu di Singapura juga mobilnya khusus gitu juga ya? Nggak seperti ambulan biasa ya? Kayaknya ambulans biasa sih. Waktu itu ya? AC-nya nggak dihidupin. Oh, AC-nya nggak dihidupin, bener. Dengar-dengar memang dengan udara yang tidak terlalu dingin, virusnya ini ya lebih cepat ini bisa diatasi. Aku juga dimasukinnya di kamar negative pressure yang kayak kamarnya itu di dalam kamar lagi gitu. Oh, sampai segitunya. Tekanan negatif, tapi sebenarnya itu buat airborne ya. Maksudnya penularan lewat airborne. Kalau COVID-19 ini kan droplet, jadi sebenarnya nggak perlu lewat tekanan negatif, jadi cukup ruangan biasa. Karena kan droplet itu beberapa meter dia jatuh udah nggak bisa nularin lagi. Kalau yang tekanan negatif itu khusus yang TB biasanya. Makanya di Wisma Atlet itu bisa dilakukan untuk perawatan seperti itu, karena kita tahu bersama di sana itu nggak ada tekanan negatifnya kan. Tapi bisa ngerawat untuk pasien-pasien seperti itu. Cuman memang beberapa rumah sakit yang punya negative pressure chamber khusus yang negative pressure ya mereka manfaatin.
Tuh Els dan teman-teman lainnya yang lagi nyaksikin YouTube live ini. Tadi dari Dr. Taufik, dari Cynthia, kemudian dari Chris, beliau adalah seorang perawat menyampaikan bahwa begitu perjuangannya loh untuk menghadapi COVID ini sampai harus berjam-jam dengan pakaian APD gitu ya. Dokter sendiri pun Dokter Taufik juga masih punya keluarga, kemudian harus juga berjaga-jaga, tetap harus melayani gitu ya. Jadi benar-benar sebisa mungkin tetap di rumah gitu ya. Sebisa mungkin kalaupun harus keluar rumah memakai masker dan perhatikan protokol kesehatan gitu ya. Kalau bisa sih jangan keluar rumah gitu ya. Dan misalnya kalau terjadi memang kita mesti bergotong royong. Makanya saya ingatkan lagi untuk mari berdonasi untuk kita bersama-sama bergotong royong bersatu untuk ngadapin COVID ini. Nah, ini ada Mas Hatta nih yang kebetulan juga musisi. Mas Hatta ini posisi ada di mana? Jakarta kah? Tangerang? Sekarang saya posisinya di Tangerang. Oh, di Tangerang ya. Nah, tetanggaan tuh kalau Karawaci tuh sama Cynthia tuh. Itu gimana nih? Karena Cynthia itu juga Christian di mana tuh? Di Christian. Wah, oke, tetanggaan ya. Iya. Nanti after COVID ya. Nanti kalau udah COVID-19 udah enggak, baru kita minta. Betul. Nah, kalau Bro Sata sendiri ini selaku Lampung agak jauh. Bro Sata terdampak nggak nih Bro Sata? Yang untuk COVID ini apa yang dirasain sebagai musisi gitu? Apa ada teman-teman juga yang ternyata positif atau gimana pengalaman terkait dengan situasi ini? Oh, kalau pengalaman saya selaku musisi ya sangat berdampak banget kalau soalnya apa ya, kita itu biasanya kan job atau kerjaan kita memang dominan di musik, tiba-tiba berhenti. Jadi kita nggak ada penghasilan. Nah, itu. Tapi kita apa ya berharap biar pandemi ini cepat berakhir. Tapi kita mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Dokter dan juga tim-tim yang berusaha untuk memberantas pandeminya ya. Tapi saya lihat nih kalau di kesadaran warga Indonesia nih, terutama di Karawacinya ya. Kita pakai masker, kita pakai sarung tangan, kita pakai kacamata kayak punya Mas Kris nih. Nah, ini langsung diomongin nih, kita datang nih mau belanja atau apa. Bilang gini, lebay katanya. Wah, lebay, itu. Iya, lebay. Mending katanya. Lebay daripada abai kalau dokter nih mesti jadi tagline ini. Iya, itu lebay katanya. Kita miris loh. Yang disalahin kalau nanti contohnya pasiennya nambah yang disalahin pemerintah. Padahal pemerintah itu udah mati-matian, timnya dokter semua mati-matian untuk memberantas pandemi ini. Jadi selaku saya musisi, tergerak hati saya. Mungkin mereka bebal. Jadi saya selaku musisi mengajak teman-teman yang kena pandemi juga. Saya contohnya saya buat rekaman lagu di rumah, ciptakan karya baru, mengajak teman-teman saya yang ada di kampung yang mungkin notabene mereka nggak tahu, contohnya untuk melawan pandemi, gitu. Saya perkenalkan juga gerakan 1000 untuk Indonesia. Oke, thank you, Tata. Dan puji Tuhan ini di kampung saya, mulai dari anggota DPR atau DPR ini tergerak hatinya melakukan penyemprotan disinfektan dan mengikuti logo dari GSU. Gitu. Dan berarti jadi diikutin logonya semuanya dan motonya diikutin dari GSU. Berarti GSU itu menjadi aura positif buat masyarakat yang ada di kampung saya contohnya. Berarti tugas saya ini untuk selaku musisi memang saya terdampak. Sangat terdampak sekali. Tapi jalan satu-satunya kita harus berkarya juga. Kita jangan down karena imun tubuh juga kan diperlukan. Betul. Kita kesempatan, contohnya kayak saya nih, olahraga, positif pikirannya. Jadi kita berbagi buat musisi-musisi yang kurang gitu. Jadi kita juga menjadi positif buat orang-orang yang benar-benar. Jadi kadang orang kita ngomong dia bullshit, lu ngomong apa gitu. Tapi setelah kita membuktikan bahwa gerakan contohnya 1000 Indonesia ini adalah positif untuk membantu teman-teman kita yang menderita. Kita cara penanggulangannya gimana, perjuangannya perawat, dokter semua bangsa dan presiden kita yang mati-matian untuk Indonesia biar mereka mengerti dan tidak hanya menghujat, tapi dirinya sendirinya pun menghargai dirinya atau tidak dia menghargai dirinya, menghargai, mencintai keluarga dan ibunya. Jujur saya disuruh orang tua saya pulang kampung. Kemana kampung Bro Sata di mana tuh? Saya di Medan. Wah, anak Medan. Anak Medan. Horas. Anak Sumatera itu sama anak Lampung.
Tapi udah diblok di Lampung diblok. Tapi saya bilang sama ibu saya sayang ibu sama mama. Mama itu umurnya udah 50 tahun ke atas. Mana tahu saya kena virus. Kan bawa penyakit dua orang tua. Benar kata dokter tadi, Bapak dokter, mana tahu dia udah tua, ada gula, ada kolesterol tinggi. Jadi kita kalau memang sayang sama keluarga, sama istri, sama anak, ya walaupun dibilang kita lebay pakai masker, pakai kacamata nggak apa-apa. Keren bro, keren. Ini semangat banget ya karena ada musisi nih, rocker nih. Nah kita nanti akan lanjutin nih, kita akan bareng-bareng nanti diskusi dengan yang segmen 1. Tadi ada Mbak Tia, ada Dr. Edi juga, kita akan bareng-bareng. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi nih teman-teman yang nonton YouTube Live nih, udah banyak sekali komen yang masuk dan keren-keren gitu ya. Jangan lupa tetap subscribe, komen dan like ya. Nanti karena ada hadiah berupa kaos dan berupa masker keren dari Gerakan 1000 untuk Indonesia. Nah sebelum ke segmen 3 kita akan ngobrol bareng-bareng, seru banget.